They call it news, knowledge, business information, wisdom, inspiration, but we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Halo Smart Listener, hari ini senang sekali saya berkesempatan untuk menyambangi langsung kantor wilayah atau kantor unit induk wilayah PLN Sulsel Rabar, dan saya langsung bertemu dengan Bapak Ismail Deu selaku GM dari PLN unit induk wilayah Sulsel Rabar. Apa kabar Pak Ismail? Amin, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Aktivitasnya nih, saya penasaran Bapak sehari-hari selama masa pandemi ini ngaturnya seperti apa? Jadi selama masa pandemi yang jelas pertama kita harus benar-benar menjaga kondisi tubuh ya, jaga kesehatan, olahraga teratur, kemudian seperti yang disampaikan kita kadang-kadang juga berjemur karena di masa pandemi ini PLN tetap harus bekerja. Kami sebagian besar masih bekerja di kantor maupun di lapangan. Ada yang memang kita pekerjakan di rumah itu karena kondisi-kondisi tertentu untuk menjaga keseimbangan selama masa pandemi ini. Jadi kita bagi sebagian yang di kantor, sebagian boleh bekerja dari rumah. Oke, dan salah satu dampak karena kita bekerja dari rumah itu yang saat ini juga mungkin dirasakan oleh masyarakat, juga dirasakan oleh PLN begitu ya, kenaikan tarif listrik begitu, konsumsi rumah tangga meningkat seperti itu ya Pak ya? Jadi sebenarnya tidak ada kenaikan tarif listrik. Mungkin perlu diingat, tarif itu tidak naik sejak tahun 2017 hingga saat ini. Yang ada kenaikan itu adalah tagihan pemakaian kita. Jadi tagihan rekening listrik itu terdiri dari dua komponen, yaitu tarif kemudian pemakaian. Nah, pemakaian ini adalah selisih daripada stan kita saat ini dengan stan bulan lalu. Itulah pemakaian satu bulan. Nah, pada kondisi kita mulai bekerja di rumah, memang ada kita sebagian tidak menyadari bahwa terjadi lonjakan pemakaian di rumah. Yang biasanya anak-anak kita bersekolah, saat ini hampir full selama masa pandemi seluruhnya belajar dari rumah. Begitu juga sebagian orang tuanya, sehingga AC itu hampir tidak dimatikan juga karena anak-anak ini paling tidak tahan dengan panas. Kemudian kadang kita memasak lebih dari yang biasanya. Rice cooker yang biasanya kita jalan ini bisa jalan full. Termasuk orang-orang yang menggunakan pemanas air, terutama pemanas di kamar mandi. Itu kalau sering kita pakai, termostatnya itu kan pasti akan menyesuaikan ke suhu settingnya, sehingga ini berjalan terus. Termasuk pemakaian listrik yang menggunakan pompa air, karena sedikit-sedikit air ini kebutuhannya jadi banyak juga selama kita WFA. Berarti memang konsumsi listrik rumah tangga sangat-sangat meningkat. Berapa peningkatannya Pak? Yang jelas peningkatan ini tergantung daripada intensitas pemakaian daripada pelanggan-pelanggan. Seperti kalau kami sebagai contoh aja, kami sendiri, kami yang di rumah selama ini biayanya yang normal, pada masa pandemi ini naiknya 2 kali lebih. 2 kali lebih karena memang di rumah saya itu ada menggunakan kompor listrik. Kami sudah tidak menggunakan lagi kompor gas, karena menggunakan kompor listrik tentu masaknya pun jadi lebih banyak karena di rumah terus. Kemudian anak-anak di kamar terus. Yang tadinya maunya kalau hanya tidur, hari ini dia seharian baik itu belajar apa, mereka tidak keluar dari rumah. Terus kemudian penggunaan pompa air ini, karena air jalan terus banyak pemakaian di rumah, ya pompa jalan dikit jalan. Nah, cuman memang ada tips-tips yang perlu kita ketahui supaya bagaimana pemakaian listrik ini bisa kita hemat.
Apa itu? Jadi yang jelas listrik itu pemakaiannya itu terbesar ada di pemanas dan pendingin. Pemanas dan pendingin. Ya. Oke. Pemanas itu apa saja di rumah? Ada rice cooker, ada dispenser, ada Kompor juga termasuk. kompor listrik, setrika. Ini semua adalah alat-alat yang menggunakan listrik cukup besar. Termasuk pendingin AC. Termasuk juga motor kipas angin. Kipas angin itu besar wattnya. Karena dia pakai motor. Ya. Nah, hal-hal peralatan-peralatan ini yang kalau boleh kita hemat. Caranya gimana? Bukan cuma matikan, kalau perlu kita cabut. Pemanas air itu kita kalau bisa menggunakan pada saat waktu kita mau pakai 1 jam sebelumnya. Setelah kita gunakan air panasnya, jangan dicolok lagi. Oke. Karena dia akan selalu begitu suhunya turun, dia akan naik lagi menyesuaikan suhu settingan. Ini yang menyedot Listrik ya. ya energi listriknya, sehingga kita tidak terasa pemakaiannya terasa melonjak. Nah, satu lagi tips sebenarnya kita bisa mengecek pemakaian kita itu sudah naik apa tidak. Meter ini kan ada di rumah masyarakat, jadi masyarakat bisa lebih mengecek apa yang terjadi di meter ini, bagaimana putaran dia dalam sehari. Kalau sehari kita misalnya memakai setengah kWh pada normalnya, pada saat WFA mungkin kita lebih dari 1, ini bisa kita kurangi lagi peralatan-peralatan. Sebenarnya mudah, banyak cara yang bisa kita lakukan kalau kita peduli ya, Ya, betul. terhadap energi listrik ini. Oke. Dan energi listrik ini sebenarnya mahal, karena biaya memproduksi energi itu mahal. Jadi sebenarnya PLN sangat bersyukur kalau masyarakat ini bisa menggunakan dengan bijak. Dan hemat. Hemat. Seperti itu ya. Itu dia tips langsung dari Pak GM gitu ya. Nah, tapi saya penasaran nih Pak, di tahun 2020 ini seperti apa atau sejauh mana distribusi listrik begitu ke wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan juga Barat? Kalau saat ini untuk Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat kami sudah terhubung. Jadi sudah terhubung secara interkoneksi, sehingga biaya operasi kita sebenarnya lebih efisien karena sudah terinterkoneksi. Nah, memang pada saat kondisi COVID ini demand kami jauh berkurang, terutama khusus untuk demand dari industri dan bisnis. Ini yang kontribusinya sangat besar dalam pemakaian energi listrik. Nah, untuk saat ini kami sudah berkurang hampir 30% karena adanya pengurangan pemakaian dari industri maupun bisnis. Kalau untuk rumah tangga pemakaiannya sangat kecil sekali untuk energi listrik. Yang terbesar itu ada di industri dan bisnis. Industri dan bisnis gitu. Namun sekarang berkurang. Berkurang jauh karena kondisi pandemi ini kan banyak industri yang tutup atau mengurangi produksi. Hotel-hotel, mall juga sebagian tutup, dan ini baru mulai pulih kembali. Ya, kita berharap dengan mulai diterapkannya new normal ini kondisi ekonomi bisa membaik kembali. Oke, nah berkaitan dengan new normal juga, tentunya smart listener yang menyaksikan ini dan mendengarkan podcast kita penasaran seperti apa sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan dari PLN sendiri untuk tetap bisa menyalurkan energi kepada masyarakat khususnya di era new normal ini. Apakah ada perubahan dalam pelayanan? Apakah ada perubahan dari segi kalau masyarakat selalu fokus kepada kok tagihan listrik saya tinggi gitu kayak gitu-gitu. Nah, ada kemarin juga sempat subsidi begitu yang diberlakukan. Itu seperti apa sistemnya? Jadi silakan dijelaskan. Sebenarnya kalau proses bisnis PLN itu tidak berubah. Proses kerja kami pun itu tidak boleh berubah karena kami harus memastikan listrik itu tersalurkan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan itu harus berjalan dengan normal dalam kondisi apapun. Nah, sehingga yang diterapkan oleh PLN adalah
bagaimana menghadapi di dalam situasi yang pandemi seperti ini. Tentu ada prosedur-prosedur kerja yang kami perketat untuk mengikuti protokol-protokol kesehatan. Petugas-petugas kami tentu kami lengkapi dengan alat pelindung diri, termasuk pemeriksaan kesehatan secara rutin karena mereka harus tetap bekerja, baik itu di lapangan maupun yang berada di office. Nah, khusus yang di lapangan ini tentu protokolnya lebih ketat karena mereka hampir 24 jam itu secara shift bergantian untuk melakukan baik itu pemeliharaan maupun pengecekan inspeksi-inspeksi jaringan yang ada di lapangan. Ini tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Sehingga mereka prosedurnya agak ketat, pemeriksaan kesehatannya juga secara rutin untuk memastikan kondisi mereka dan keluarga mereka itu tetap dalam kondisi sehat. Oke. Itu Pandemi tetap jalan terus, nggak boleh Pandemi berhenti. tetap jalan. Tidak ada cerita kalau kami berhenti berarti lampu mati. Betul, itu dia. Yang juga tidak berhenti walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini adalah pengerjaan saluran transmisi bawah tanah ya Pak ya? Betul. Sampai di mana updatean atau ini yang saya dengar juga di Kebut pengerjaannya Pak? Goalnya Jadi seperti kalau apa? untuk transmisi, pembangunan transmisi sebenarnya itu bukan di wilayah kami ya. Kami ada unit induk. Jadi kami ini di Sulsel Rabar ini di Sulawesi ada 3 unit induk. Kami unit induk wilayah yaitu yang membawahi retail maupun pelayanan ke pelanggan. Kemudian ada unit induk pembangunan, ini mereka yang mengerjakan proyek-proyek PLN, baik itu pembangkit, transmisi, gardu induk. Kemudian ada yang namanya unit induk pembangkitan dan penyaluran. Mereka yang mengatur pembangkit-pembangkit yang beroperasi termasuk menyalurkan energi listriknya. Ya. Yang menjualnya itu wilayah. Oke. Kami yang menjual ke pelanggan. Oke, apakah memang di tahun 2020 ada target-target tertentu yang ditentukan khusus untuk unit induk wilayah ini? Tentu kalau target itu setiap perusahaan pasti ada ya. Kami pun dibebani dengan KPI yang cukup ketat. Hanya memang dalam kondisi COVID ini ada beberapa KPI yang memang perlu mendapat koreksi karena memang kondisi ini kondisi yang tidak normal sehingga ada beberapa yang kami koreksi. Kami sudah melakukan namanya ada 3 skenario yang kami lakukan setelah ada pandemi ini, yaitu skenario pesimis, kemudian skenario moderat, dan skenario optimis. Nah, 3 skenario ini yang menjadi patokan kita untuk bergerak ke depan. Kita melihat tentu kondisi di luar. Kalau kondisi di luar di dalam kondisi yang pesimis, berarti progres-progres yang kita lakukan juga harus mengikuti itu. Nah, cuman kami untuk saat ini kami masih di dalam moderat. Artinya sebagian masih bisa berjalan tidak normal, tapi mendekati normal seperti itu, moderatnya. Okay. Baik, nah terakhir nih Pak, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Makassar khususnya, ataupun yang saat ini selalu dilayani oleh PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan? Ya, pesan-pesan kami yang pertama tentu tetap menjaga kesehatan, jagalah keluarga kita, jaga kesehatan diri kita, dan kami berharap semoga dapat menggunakan listrik ini dengan bijak, aman, dan hemat. Oke, gunakan listrik bijak dan hemat, begitu ya, biar pengurangan biar tagihannya juga tidak membludak ya, di setiap bulannya. Seharusnya begitu ya? kita bisa memanage apa yang kita pakai. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ismail untuk waktunya. Terima Itu kasih. dia sedikit perbincangan kami bersama dengan GM dari PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan juga Barat, Bapak Ismail Dew.